Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repli Wandika dari Fakultas Hukum Nonrek semester 2. Di sini saya akan merangkum buku yang berjudul Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Jamanat Samosir SHMH. Tugas ini diberikan oleh Bapak M. Rendi Aridhayandi SHMH. Saya di sini kebagian merangkum bab 4, Hukum Adat Perjanjian. A. Pergolongan hukum adat perjanjian. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata material dibagi atas 1. Hukum perorangan, 2. Hukum keluarga, 3. Hukum harta benda. Hukum harta benda dapat dibagi menjadi 2. 1. Mutlak, 2. Relatif. 4. Hukum waris. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat perjanjian meliputi hukum perhutang, termasuk transaksi tanah dan transaksi yang menyangkut tanah. Selanjutnya, hukum perhutangan. Sebagaimana di dalam hukum tanah, hubungan-hubungan hukum itu selalu terjalin dan terkait oleh hak-hak masyarakat hukum yang bersangkutan. Tetapi mengenai benda-benda seperti rumah, alat-alat, rumah tangga, tanaman, dan ternak tidak terkait dan tidak terpengaruhi oleh hak masyarakat hukum adat. Pada prinsipnya, hak-hak ini terpisah dari hak-hak atas tanah. Artinya, seseorang dapat mempunyai rumah atau beberapa batang pohon di tanah orang lain, atau seorang dapat menjual rumahnya tidak ikut tanahnya. Demikian juga sebaliknya, atau seseorang dapat menjual buah-buahan tanpa ikut pohonnya dan tanahnya. Ruang lingkup hukum perhutangan meliputi perbuatan tentang kredit perorangan, hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang-barang, sumbang-menyumbang atau sambat, sinambat, tolong-menolong, dan panjer. Selanjutnya, transaksi tanah. Pengertian transaksi tanah. Pengertian transaksi tanah atau perjanjian tentang tanah berbeda menurut hukum adat dan hukum barat. Perbedaannya dapat disebabkan oleh latar belakang pikiran kebudayaan yang berbeda terletak pada dasar kejiwaannya. Hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kewajiban kepentingan individu yang bersifat kebendaan. Sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kewajiban kekeluargaan dan kerukunan serta bersifat tolong-menolong. Menurut paham hukum barat, perjanjian menerbitkan perikatan, sedangkan menurut hukum adat, mengikatnya suatu perjanjian itu harus ada tanda pengikat atau panjer. Juga menurut hukum adat bahwa perjanjian tidak selamanya menyangkut hubungan harta benda, termasuk juga perjanjian yang tidak berwujud, misalnya perbuatan karya budi. Transaksi tanah adalah suatu tindakan hukum tentang perolehan dan peralihan hak atas tanah. Transaksi tanah termasuk dalam hukum keadilan bergerak, yakni beralihnya hak dari seseorang atas tanah kepada orang lain. Transaksi tanah yang dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak, perbuatan dua pihak. Terus jenis-jenis transaksi tanah. Transaksi tanah adalah sejenis perjanjian timbal balik atau perjanjian dua pihak atau bersegi dua yang bersifat real di lapangan hukum harta kekayaan. Merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai, kontan yang berobjek tanah. Intisari transaksi tanah yang bersifat real dan tunai adalah penyerahan atau pengoperan benda yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai dari pihak lain pada saat itu juga seluruhnya atau sebagian. Dalam hukum tanah, perbuatan hukum ini dikenal sebagai transaksi jual, yang di Jawa disebut adol atau shed. Jenis-jenis transaksi tanah dengan berpedoman kepada isi transaksi jual menurut Muhammad Bushar dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Penyerahan tanah dengan pembayaran konten disertai dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan pembayaran sejumlah uang. 2. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan tanpa syarat jadi untuk seharusnya atau selamanya, disebut adopalis, pasti bogor, rurutuman, menjual jado, menjual lepas. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain sesudah 1-2 tahun atau beberapa kali panen, tanah itu kembali kepada pemilik tanah semula, disebut menjual tahunan.
atau adoy oyodan di Jawa. Berpedoman pada pendapat di atas dapat disimpulkan dalam hukum tanah transaksi jual dapat dibedakan atas 3 maksud, yaitu jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.